A few moments later. 5 minutes later. 2,000 years later. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke geng, kali ini aneh ngerangkum film Korea yang cukup seru untuk ditonton. Dijamin kalian akan baper dan senyum-senyum sendiri. Berkisah dari Kang Tae-soo. Dia adalah seorang pengacara yang sedang magang di perusahaan hukum JH. Saat di kantor, dia bertemu dengan teman sekolahnya yang juga seorang pengacara di perusahaan JH yang bernama Song. CEO Hwang memanggil Kang Tae-soo dan mereka membicarakan sebuah bisnis di mana Kang Tae-soo dijadikan direktur di kebun binatang. Jika dia berhasil dengan kebun binatang itu, dia akan diterima bekerja di perusahaan JH. Kang Tae-soo juga mendapat sebuah mobil Mercedes. Kang Tae-soo mendatangi kebun binatang. Ternyata tak ada hewan di sana. Ia melihat seorang karyawan yang sedang berlari. Lalu dia menemui para karyawan yang tersisa. Karena kebun binatang bangkrut, hewan-hewan pun dijual. Kemudian Kang Tae-soo menyarankan untuk membeli. Masalahnya memerlukan izin dan waktu yang cukup lama untuk membeli seekor hewan. Saat pulang dari makan malam, Kang Tae-soo ketakutan melihat sebuah replika harimau. Saat bangun tidur, ia mendapatkan sebuah ide untuk memakai kostum hewan untuk menggantikan hewan-hewan di kebun binatang. Mereka pun bersepakat dan pergi ke pembuat kostum binatang. Di sana mereka memesan kostum singa, beruang kutub, kukang, dan gorila. Kemudian mereka mulai membagi tugas. Kim Gun-wook menjadi gorila, direktur lama menjadi beruang kutub, Kim Hae-kyung menjadi kukang, dan dokter hewan menjadi singa. Saat di kantor, mereka mulai berlatih menirukan gerakan para hewan, dan kebun binatang pun kembali dibuka. Pengunjung pertama kebun binatang mereka adalah anak-anak TK dan rombongan lansia. Di hari pertama mereka pun berhasil. Kim Gun-wook melihat Kim Hae-kyung yang sedang menangis. Kemudian ia marah kepada pacar Kim Hae-kyung. Malamnya dia mendatangi toko Sungmin, pacar Kim Hae-kyung, menggunakan kostum gorila dan mengobrak-abrik tokonya. Esoknya Sungmin ke kebun binatang. Ia melihat kukang dan mengejarnya. Itu adalah Kim Hae-kyung yang sedang memakai kostum. Karena Kim Hae-kyung berteriak, Kim Gun-wook mendatangi Sungmin, kemudian memukuli Sungmin. Setelah itu, Kim Hae-kyung menyuruh Kim Gun-wook untuk meminta maaf ke Sungmin agar ia tetap menjaga rahasia kebun binatang mereka. Malamnya, Kang Tae-soo mendatangi pembuat kostum. Ternyata dia sudah kabur dari sana. Dan Kang Tae-soo menemukan kostum jerapah pesanannya yang belum jadi. Esoknya, Kang Tae-soo tetap menaruh kostum jerapah itu di kebun binatang. Direktur lama sakit dan kelelahan, terpaksa Kang Tae-soo menggantikannya menjadi beruang kutub. Saat dia keluar kandang, ia dilempar sebotol Coca-Cola oleh pengunjung. Dia kehausan, kemudian di saat pengunjung sepi, Kang Tae-soo meminum Coca-Cola yang dilempar tadi. Ternyata para pengunjung melihat aksinya dan merekamnya. Saat itu, sekretaris CEO Hwang datang ke kebun binatang untuk memberikan proposal yang telah disetujui. Lalu ia melihat-lihat kondisi hewan di sana.
Besoknya, karena video beruang kutub yang minum Coca-Cola viral, kebun binatang didatangi banyak pengunjung. Mereka berdesak-desakan melihat aksi beruang minum Coca-Cola. Alhasil, kebun binatang menjadi ramai kembali. Setelah kebun binatang tutup, Kim Gun-wook menemui Kim Ha-kyung yang belum pulang, dan mereka berjanjian untuk makan malam bersama. Kang Tae-soo bertemu dengan CEO Hwang karena dia berhasil membuat kebun binatang normal lagi. Kang Tae-soo diangkat menjadi pengacara di perusahaan hukum JH. Ternyata kebun binatang akan dihancurkan dan dijadikan sebuah resort. Mendengar hal itu, Kang Tae-soo pun dilanda dilema. Saat para karyawan kebun binatang berkumpul untuk merayakan kebun binatang yang normal kembali, dan saat itu juga mereka mengetahui bahwa tempat itu akan dijadikan resort. Mereka kecewa kepada Kang Tae-soo. Kang Tae-soo pun mulai dilanda perasaan bersalah. Kemudian mereka membuka kebun binatang dengan tiket gratis dan mengajak para pengunjung untuk mempertahankan kebun binatang. Sung Min mengadukan rahasia kebun binatang ke CEO Hwang. Kemudian CEO Hwang dan sekretarisnya datang ke kebun binatang untuk mengecek. CEO Hwang masuk ke kandang beruang yang asli. Beruang itu pun menyerangnya. Kemudian Kang Tae-soo memakai kostum beruang untuk menyelamatkannya. Dan akhirnya rahasia kebun binatang mereka terbongkar. Kang Tae-soo menemui eksekutif Min dan membujuknya agar kebun binatang tetap ada dan tidak dihancurkan. Kang Tae-soo meminta bantuan pengacara Song untuk menghadapi sebuah persidangan. Setahun setelahnya, kebun binatang Dongsan tetap dipertahankan dan menjadi kebun binatang ekologi terbesar se-Asia. Kang Tae-soo dan Dr. Hewan sedang berada di tempat konservasi beruang kutub. Mereka menunggu kemunculan beruang kutub miliknya, dan akhirnya beruang kutub itu muncul. Film pun tamat. Oke geng, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan komen, like, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.